This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kopi pagi. Salam kopi pagi. Ya. Kembali di sini di Ulung Purnama Channel melalui program acara Salam Kopi Pagi. Telah hadir di depan kita itu teman kita, rekan kita, seorang advokat senior ya. Karena beliau sudah menjadi advokat sejak tahun 2002 ya Pak ya? 2002. Nanti kita akan bincang santai dengan beliau, tapi sebelum itu kita like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar dapat mengikuti informasi update terbaru. Dan ngomong-ngomong, bisa nggak perkenalin kepada kita dan teman-teman pemirsa di sini Salam Kopi Pagi tentang profil Akang nih? Nama dulu, nama lengkap. Siap. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Bahwa saya perkenalkan diri ya. Nama An Maulana. Saya lahir. SMA nih? Iya, siap. Oh, iya. Bisa dijelasin dari kampus mana gitu? Siap. Nama saya An Maulana. Saya lahir di Bekasi. Saya S1 saya tempuh di Universitas Trisakti. Iya. Program kursusan agraria. S2 saya ambil di Fakultas Hukum Universitas Krisna Wipayana, program kursusan agraria. Nah, saya menjadi advokat dalam hal ini, sebelum advokat pengacara praktek ya. Iya, pengacara praktek. 2002 sampai dengan sekarang. Kita sambil santai ya Kang ya. Siap. Makasih nih pertama atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol Kang, tadi saya sudah memperkenalkan Akang. Saya nyebutnya Akang ya. Siap. Tahun 2002, benar ya itu ya? Betul. Waktu itu tahun 2002 itu advokat atau apa, pengacara praktek? Pada saat 2002 itu pengacara praktek terakhir dan tidak pernah lagi untuk tahun selanjutnya diadakan ujian pengacara praktek, langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, maka langsung diujikan dengan advokat langsung. Jadi Akang sudah memiliki izin dari sejak 2002, kurang lebih kita akan berpraktek sudah berapa tahun jadinya? Hampir 19 tahun. Hampir 19 tahun ya. Nah, karena sudah sekian banyak, Akang perkara apa aja sih Kang yang sering ditangani sebagai lawyer khususnya di Kabupaten Bekasi ini? Banyak sekali perkara yang pernah saya tangani, baik secara perdata, pidana maupun keluarga, dalam hal ini perceraian, waris dan lain-lain. Kalau penanganan perkara yang sering ditangani di Kabupaten Bekasi itu rata-rata, kalau Akang yang pernah tangani itu apa? Ada perkara tanah atau perkara apa? Sebagian besar banyak perkara tanah yang saya tangani di kantor kami. Iya. Jadi perkara tanah ini salah satu perkara yang rumit lah ya. Siap. Nah saya, karena Akang itu kalau saya lihat memiliki spesialisasi di bidang pertanahan, artinya sering berpraktik berperkara terkait perkara tanah, walaupun perkara-perkara lainnya tetap diterima kan. Siap. Jadi saya lebih spesifik terkait hukum pertanahan. Jadi yang pertama, apa sih pandangan Akang sebagai lawyer melihat masyarakat Kabupaten Bekasi itu terkait banyaknya permasalahan pertanahan? Realita di lapangan dapat kita lihat banyak kurang pahamnya masyarakat Kabupaten Bekasi mengenai tentang bukti kepemilikan hak atas tanah. Mereka beranggapan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki letter C yang mereka anggap sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi letter C bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Secara hukum bahwa letter C itu kan warisan dari Hindia Belanda. Dalam hal ini di situ kan sebagai petuk pajak bumi bagi warga negara pribumi, dalam hal ini warga negara Indonesia ya. Oleh karena itu letter C hanya sebagai fiskal kadaster sebenarnya, bukan legal kadaster yang dalam hal ini tidak menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Betul. Nah,
kan sebenarnya diatur juga kan tentang kedudukan bukti lama ya. Ya, terkait letter C bisa dijelaskan oleh Akang terkait bagaimana sih posisinya letter C itu di dalam hukum pertanahan? Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, maka bukti-bukti hak atas lama seperti hal letter C ini wajib didaftarkan oleh pemilik hak atas tanahnya kepada kantor pertanahan. Dalam hal ini buku letter C ini yang tercatat di dalam kantor kepala desa hanya sebagai bukti permulaan terhadap kepemilikan hak atas tanah yang bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Nah, kalau bukan pemilikan hak tanah artinya si pemilik tanah, orang yang menduduki tanah, yang menempati, ya kan, yang mengaku gitu kan, harus meningkatkan status kepemilikannya dong. Wajib. Dengan memiliki bukti berupa letter C, mereka itu belum tentu bukti itu sebagai bukti kepemilikan. Mereka hanya bukti permulaan bahwa dia memiliki sebidang tanah dengan bukti permulaan berupa letter C, bukan bukti kepemilikan. Nah, makanya bukti ke letter C ini harus didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat dengan didukung oleh bukti-bukti yang lain. Karena letter C tidak bisa berdiri sendiri. Seperti halnya ada surat keterangan kepala desa, riwayat tanah, itu kan keterangan berita acara kesaksian dan lain-lain sebagainya yang akan mendorong bahwa letter C ini didaftarkan menjadi sertifikat hak milik atas tanah. Nah, kan sering kali nih mungkin kita butuh masyarakat butuh pencerahan terkait apa sih perbedaan antara girig dengan letter C. Letter C ini sudah saya katakan bahwa letter C ini merupakan produk zaman Hindia Belanda. Di dalam hal ini dia merupakan fiskal kadaster, bukan legal kadaster. Artinya letter C ini hanya sebatas petunjuk pajak. Dalam hal ini seperti petunjuk pajak bumi. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka letter C itu berubah nama menjadi girig dan lain sebagainya sampai ke sekarang PPT seperti itu. Ya. Lalu terkait sek desa nyambung, kemudian tadi girig itu berkesesuaian, itu kira-kira bisa dinaikkan status kepemilikannya? Tentu saja, sepanjang tidak ada permasalahan pihak lain yang mempermasalahkan terhadap hak atas tanah tersebut. Makanya di sini dibutuhkan berita acara kesaksian, keterangan kepala desa yang berupa surat-surat sporadik untuk meningkatkan kepada bukti kepemilikan hak atas tanahnya dengan mendaftarkan letter tersebut kepada kantor pertanahan menjadi sertifikat hak milik atas tanah. Ya, otomatis kepemilikan lama itu harus didukung oleh keterangan desa ya. Ya, karena letter C tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Terus yang menjadi pertanyaan, ini kan terkait hak milik. Siapa saja sih yang dapat memiliki hak milik itu di Indonesia itu? Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 sudah jelas bahwa hanya warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Terus kalau orang sudah memiliki hak tanah, hak kepemilikan tanah, bisa nggak diperjualbelikan kepada pihak lain? Kita lihat dulu subjek hukumnya siapa dulu nih subjek hukum pemegang hak atas tanahnya. Karena jelas di dalam pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria jelas bahwa hanya warga status subjek hukum menentukan status subjek hukum pemilik hak atas tanah menentukan status hak atas tanahnya yang akan dimilikinya. Nah, terus kalau terkait proses jual belinya bisa diterangkan nggak tentang kepemilikan tersebut? Kalau status tanah tersebut tanah hak milik, ya hanya warga negara Indonesia saja yang boleh memiliki hak milik atas tanah tersebut. Badan hukum tidak bisa memiliki hak milik atas tanah tersebut. Nah, itu kan terkait subjek. Bagaimana dengan objeknya atas tanah tersebut? Dalam hal jual beli tanah kita lihat dulu, makanya di dalam perjanjian biasanya PPAT dalam hal ini di dalam akte jual belinya dicantumkan. Ya, artinya supaya terang dan jelas ya. Supaya terang dan jelas bahwa dicantumkan bahwa selain hak atas tanahnya di situ biasanya dicantumkan bahwa tanah berikut turunan yang ada di atas tanah tersebut. Ya. Makanya kita lihat tanah ini kan berdimensi 2 bahkan sampai berdimensi 3. Ya. Ada lebar, ada panjang, ada tinggi. Ya. Belum tentu dia menjual
tanah berikut bangunannya atau berikut tanamannya yang di atasnya. Makanya kita lihat dulu di dalam akte jual belinya itu konteksnya seperti apa. Ya, jadi untuk mengetahui jual beli tersebut apakah ini jual tanahnya aja apa jual sekaligus di atasnya, dibuatlah di akte PPAT tersebut ya. Betul, di dalam akte jual beli sebagai bukti peralihan hak atas tanah pasti dicantumkan. Gitu, kita lihat dulu hanya tanahnya saja apa berikut turunan yang ada di atasnya. Ya, selain diperjualbelikan, bisa nggak terkait milik itu bisa disewakan ya? Kalau hak milik bisa dibebani dengan hak sewa. Selain hak milik, tidak bisa hak-hak lain dibebani dengan hak sewa. Cuman hak milik yang bisa dibebani dengan hak sewa. Upaya apa saja nih jika tadi kan badan hukum itu kan ingin memiliki hak milik, karena kan tidak semua badan hukum memiliki hak milik. Karena sudah jelas bahwa saya katakan tadi bahwa dalam pasal 21 jelas bahwa hanya warga negara Indonesia dan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau badan hukum swasta dalam hal ini yang belum ditunjuk sama pemerintah, artinya dia tidak bisa memiliki memiliki hak milik atas tanah walaupun melalui proses jual beli. Nah, dengan kalau seandainya terjadi proses jual beli, maka jual belinya cacat demi hukum. Nah, ini kan seringkali di masyarakat kita itu karena biasanya kan orang tua tuh sayang sama anaknya masih belum dewasa nih, ya kan, anak belum dewasa, kemudian mencantumkan nama si anak di dalam contoh kepemilikannya objek tanah, makanya, nah kalau kondisinya seperti itu, pandangan akan selaku praktisi hukum gimana kan? Kalau pandangan saya masalah anak yang dicantumkan di dalam sertifikat kan jelas bahwa anaknya maksudnya di bawah umur nih gitu ceritanya. Itu kan anak harus dewasa dulu. Ya. Dalam KUH Perdata jelas 21 tahun dia dianggap dewasa. Betul. Nah, kalau belum 21 tahun dia tidak bisa. Tapi ada undang-undang notaris kalau tidak saya lihat 17 tahun bisa dia melakukan jual beli seperti apa. Nah itu kira-kira 17 tahun. Nah, kalau misalnya kadang-kadang kan orang di kampung itu tadi namanya praktek di masyarakat kan aneh-aneh ya, ini macam-macam. Yes. Sampai umur 10 tahun, 9 tahun karena saking sayang orang tua, udah jangan namain nama anak aja dah, gitu. Nah kalau kondisinya seperti itu, bagaimana kan pandangan kan? Sebenarnya dia bisa, karena secara hukum pasti sertifikat hak milik atas tanah tersebut cacat. Cacat ya. Artinya kalau itu kan pasti, nah pertanyaannya, pada saat membuat kepengurusan kepemilikan itu ditingkatkan, di sini kan peran serta PPAT ya. Betul. Makanya PPAT harusnya sejak awal memastikan itu kan. Betul. Artinya subjek hukum ini orang-orang yang cakap secara hukum ya. Betul. Karena emang itu tadi resikonya. Betul. Jadi bisa terjadinya cacat hukum dalam proses jual beli tersebut. Nah kemudian ini kan sertifikat dapat diperjualbelikan ya. Betul. Nih sertifikat ini juga kan macam-macam kan, terkait dalam hal ini kan sertifikat hak milik udahlah kita sertifikat kepemilikan ini dianggap paling sempurna ya. Betul. Nah kalau sertifikat hak milik dapat nggak berdiri di atas ini kan tanah ini kepemilikan hak milik SAM. Iya. Kemudian dibangunlah misalkan bangunan. Nah ini kebetulan ininya berbeda lagi statusnya. Gimana kan pandangan akan? Saya sudah jelaskan tadi bahwa hanya hak milik yang bisa dibebani dengan hak sewa. Artinya kalau memang dia memiliki menginginkan suatu bangunan di atas tanah tersebut, dia menyewa terhadap tanahnya tersebut kepada pemilik tanahnya. Berarti bisa saja terpisah ya? Terpisah. Artinya si pemilik tanah dan si pemilik bangunan di atasnya menyewa, itu bisa orangnya bisa kepemilikan berbeda ya? Bisa. Nah terkait permasalahan hukum di masyarakat kita, seringkali kan permasalahan warisan ya kan, kita bicara warisan karena kan menyangkut seringkali itu objeknya tanah. Nah bagaimana pandangan akan terkait permasalahan warisan di masyarakat, artinya di masyarakat kita terkait ini kadang-kadang waktunya itu loh, tenggang waktunya. Biasanya perkara sengketa warisan itu si pewarisnya sudah tidak ada dan sekian tahun malah baru menggugat. Nah pandangan kan terkait perkara warisan tersebut gimana? Kita lihat dulu perkara warisannya seperti apa. Apakah perkara warisan hanya sebuah keluarga atau melibatkan pihak ketiga? Kalau terhadap tanah tersebut perkara warisannya sudah masuk pihak ketiga,
kita lihat kalau berarti kan masuk ke pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha untuk membatalkan sertifikat tersebut. Betul. Kalau memang hanya sebatas waris antar mereka ya, antar keluarga. Kalau dia muslim berarti lari ke pengadilan agama. Kalau memang dia non muslim, pengadilan negeri yang berwenang. Kompetensinya seperti itu. Betul. Nah kalau perkara-perkara tanah itu, ya sepengetahuan Akang, itu terkait biasanya apa saja sih kan? Bisa pembatalan atau apa gitu? Biasanya terjadi di dalam hal ini adalah sengketa overlap, tumpang tindih terhadap bukti kepemilikan. Nah, jadi satu objek. Jadi satu objek karena bisa terdapat di atasnya dua bukti kepemilikan. Dalam hal ini kan saya tadi katakan bahwa letternya bukan bukti kepemilikan, hanya sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan yang kuat. Karena jelas di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19 huruf C, pasal 23 ayat 2, pasal 26 ayat 2, dan pasal 28 ayat 2 itu jelas bahwa hanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang memiliki nilai pembuktian kuat. Tetapi dalam pasal 32 jelas, 32 Undang-Undang Pokok Agraria dan PP 24 jelas bahwa sepanjang tidak ada bukti, sepanjang tidak ada pembuktian terbalik, sertifikat tersebut tidak bisa dibatalkan. Kalau ada bukti pembuktian terbalik, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan. Oke. Jika saya sebagai pihak yang merasa dirugikan terhadap sertifikat tersebut, kapan saja sih waktunya untuk bisa mengajukan atau bagaimana cara mengajukannya? Kita lihat dulu ranah mana yang akan kita tempuh. Kalau kita memang merasa bahwa proses penerbitan sertifikat ini cacat hukum, maka dan kita baru mengetahui bahwa terbitnya sertifikat itu baru 90 hari. Kita mengetahui bahwa ada di atas tanah tersebut sertifikat dalam jangka waktu 90 hari, kita bisa mengajukan pembatalan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi kalau memang udah lebih dari 90 hari dan proses tersebut cacat hukum dalam penerbitan sertifikat, maka dapat kita mengajukan ke pengadilan negeri. Dan artinya bukan membatalkan loh. Ini artinya bahwa sertifikat tersebut batal demi hukum atau cacat hukum. Nah kalau terkait di pengadilan negeri biasanya kan menyatakannya ya tidak memiliki kekuatan hukum ya. Betul. Nah, makanya karena kan dia di situ terkait perbuatan. Betul. Kalau tadi di petun kan terkait adanya keputusan administrasi lah ya. Betul. Terkait dari kebijakan pemerintah dalam hal ini BPN yang sudah menetapkan itu loh. Ada pihak lain yang merasa dirugikan. Betul. Nah, apabila misalnya tadi sudah mulai orang mengajukan gugatan ke petun ya, kemudian tadi syaratnya tengah waktunya 90 hari. Nah kalau lebih daripada itu masih bisa diajukan nggak? Bisa. Masih bisa? Cuma ke pengadilan negeri kapasitasnya, bukan pengadilan tata usaha negara. Karena di dalam pengadilan tata usaha negara menjelaskan jangka waktu untuk mengajukan gugatan. Setelah kita mengetahui bahwa objek sengketa itu 90 hari. Jangka waktu 90 hari. Iya. Selain tadi kita bicara pengadilan petun, kita juga bicara terkait pengadilan negeri. Nah, kalau Akang sendiri pernah menangani perkara tersebut, kira-kira udah berapa jumlahnya? Ya mungkin tidak terhitung lah. Banyak ya? Banyak sekali. Alhamdulillah. Nah, ini kan di Kabupaten Bekasi khususnya ini banyak perkembangan kemajuan. Ini kan terus pesat ya. Bagaimana pandangan Akang terkait pembebasan lahan nih yang dilakukan oleh pihak tol misalnya seperti itu? Biasanya yang terjadi terkait masalah pembebasan tanah baik swasta maupun pemerintah, ya baik pemerintah, masyarakat biasanya beranggapan begini, saya pemilik tanah. Mereka hanya mengakui bahwa dia pemilik tanah, akan tetapi mereka tidak memiliki bukti kepemilikan. Karena jelas bahwa selain bukti selain penguasaan fisik, mereka juga harus memiliki bukti kepemilikan. Nah gitu. Nah kalau memang seandainya mereka tidak mempunyai bukti kepemilikan, mereka bisa membuktikan enggak bahwa dalam jangka waktu sekian tahun menguasai fisik tanah tersebut, karena jelas di Undang-Undang Pokok Agraria juga dikatakan dalam jangka waktu sekian tahun mereka harus menguasai fisik tanah tersebut. Sambil kita ngobrol-ngobrol kan, diminum dulu kan kopi saya. Siap. Ayo, silakan.
Kita lanjut lagi nih bincang santai kita ini. Biasanya kan untuk masyarakat yang terdapat pembebasan lahan misalnya, ini ada proyek pemerintah, terus mereka biasanya ditetapkan ya terkait harganya ya. Upaya hukum apa aja sih oleh masyarakat terhadap penetapan harga yang tidak sesuai atau tidak diinginkan oleh masyarakat yang di pembebasan itu? Ya, upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat, mereka bisa mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Oh iya, biasanya kan itu ditetapkan oleh appraisal, makanya itu jadi sengketa yang jadi permasalahan ya kan. Betul. Makasih nih kepada Kang Aan sudah ngobrol di sini, sudah kita bincang ngalor ngidul, terutama terkait hukum pertanahan dan pengalaman Akang. Saya akhiri kita bincang santai ini. Makasih Kang Aan atas kedatangannya dan bincang santainya di acara Salam Kopi Pagi di Ulum Purnama Channel. Makasih Kang. Siap. Demikian acara kita, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Pagi. Salam.